Salam pemirsa, kita bertemu lagi pada video tutorial tentang EpiInfo 7 bersama saya Arif Harkono dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan tentang grid forms. Ini merupakan salah satu fungsi di dalam EpiInfo yang bisa kita gunakan untuk membuat instrumen atau kuesioner pengumpulan data. Jika kita sudah menginstall EpiInfo, maka akan muncul icon EpiInfo di sini dan kalau kita klik akan muncul interface EpiInfo. Dan grid forms ini merupakan salah satu fungsi yang ada di sini. Untuk mengaksesnya bisa kita klik pada grid forms. Ini adalah tampilan dari grid forms. Di sebelah kiri ini ada tempat yang nanti akan muncul fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat instrumen. Lalu tampilan instrumennya ada di sini. Dan di atas ini ada beberapa button atau fungsi yang nanti juga bisa kita coba untuk menunjang pembuatan instrumen. Pertama kali, kalau kita akan membuat instrumen, kita harus buat filenya terlebih dahulu, yang di EpiInfo itu disebut dengan project. Nah, jadi kalau kita akan membuat instrumen atau kuesioner, diawali dengan kita klik pada New Project. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita buat nama dari project-nya. Misalkan kita akan membuat instrumen tentang pengumpulan data di puskesmas. Nah, nama project ini nanti akan menjadi nama file yang mewakili file di EpiInfo, sehingga nanti ketika kita akan mengakses file project ini, kita bisa mengklik pada nama file instrumen data puskesmas. Lalu untuk tempatnya bisa kita letakkan yang bisa dengan mudah dapat kita akses. Ya, misalkan kita letakkan di dalam folder EpiInfo. Ya. Lalu berikutnya kita bisa mengisi form. Form ini merepresentasikan nama form atau nama instrumen yang akan kita buat pada EpiInfo. Misalkan kita akan membuat form tentang register pasien. Di dalam pembuatan nama form sebaiknya tidak menggunakan spasi. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, di sebelah kiri ini adalah beberapa fungsi atau jenis field atau variabel yang nanti akan bisa kita pakai untuk membuat atau mengisi instrumennya. Dan inilah tempat nanti kita akan membuat instrumen atau kuesioner pengumpulan data. Pertama kali, kalau kita akan membuat instrumen, kita bisa membuat judul dari instrumen itu. Dan untuk membuat judul, EpiInfo menyediakan field dengan nama label title. Kita klik pada label title. Akan muncul tampilan seperti ini. Question or prompt, kita masukkan
Untuk judulnya, misalkan format instrumen data pasien. Field name ini adalah nanti nama field yang akan muncul di saat analisis data. Tapi karena judul ini tidak kita analisis, kita bisa menggunakan title. Ya. Di dalam membuat field name, dianjurkan untuk tidak menggunakan spasi. Kalau sudah, kita juga bisa atur hurufnya, jenis hurufnya atau ukuran hurufnya dengan klik pada tombol font di sini. Ya, misalkan kita akan rubah jenis fontnya, misalkan Arial, kemudian kita tebalkan bold, lalu ukurannya, karena ini judul, mungkin akan kita buat agak besar, 16, kita klik OK. Lalu kita klik OK. Ya. Kita bisa gerakkan judul ini, ya, kita drag, ya. Kemudian kita letakkan sesuai keinginan kita, ya. Misalkan ada di sini. Nah, berikutnya seandainya kita akan membuat field untuk ID, ya. ID ini misalkan kita pakai untuk ID register pasien atau ID untuk responden, ya. Disarankan menggunakan teks. Bentuk ID-nya menggunakan teks. Jadi bisa kita klik 2 kali pada field teks. Kemudian kita masukkan nama untuk variabelnya, misalkan ID pasien. Field name-nya bisa kita rubah agar lebih ringkas. Katakanlah ID PX. Kemudian di situ ada berapa jumlah karakter yang kita sediakan untuk menyimpan informasi tentang ID pasien ini. Katakanlah 10. Jadi ini bebas tergantung pada kebutuhan. Kalau sudah, kita klik OK. Ini bisa kita letakkan. Ya, setelah ID pasien, berikutnya misalkan kita akan memasukkan data untuk nama pasien. Untuk nama pasien kita bisa menggunakan field text kembali. Ya. Kita klik 2 kali pada field text. Kemudian question or prompt, ini yang akan muncul di instrumen. Kita ketikkan saja nama pasien. Field name, ini akan muncul di proses analisis. Bisa kita singkat. Misalkan nama PX. Jumlah karakter, ya. Ini kita masukkan katakanlah 20 karakter untuk menyimpan berapa huruf yang dibutuhkan untuk memasukkan data nama pasien. Kalau sudah, kita klik OK. Ini juga bisa kita pindahkan. Kita letakkan di sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Berikutnya, jika kita akan menyimpan data tentang usia pasien, ya, EpiInfo menyediakan 3 jenis pilihan untuk menyimpan waktu, yaitu date, time, dan datetime. Date untuk menyimpan data tentang hari, bulan, dan tanggal.
kemudian time untuk menyimpan data tentang jam, menit, detik, lalu date time ini lengkap ya, mulai dari hari, bulan, tahun, dan jam, menit, detik. Kita bisa menggunakan date untuk menyimpan data tentang tanggal lahir pasien ya. Kita klik 2 kali pada date, kita masukkan tanggal lahir pasien. Field name-nya bisa kita sederhanakan, misalkan TGL lahir. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat field yang menyimpan tentang tanggal berobat. Ya. Menggunakan date, kita klik 2 kali pada date, kita masukkan di sini tanggal berobat pasien. Field name-nya bisa kita sederhanakan, TGL berobat. Lalu klik OK. Ya. Untuk melengkapi, kita juga bisa tambahkan lagi field untuk menyimpan data tentang usia pasien. Karena usia dalam bentuk angka atau number, maka kita bisa menggunakan field number. Kita klik 2 kali, number, lalu kita masukkan usia pasien. Field name, kita bisa sederhanakan usia PX. Pattern-nya ini adalah berapa digit yang kita sediakan untuk menyimpan data tentang usia pasien. Ya, ditunjukkan dengan simbol hashtag. Ya, jadi kalau satu simbol hashtag mewakili 1 digit, ya, misalkan di sini kita membutuhkan 3 digit, maka kita menggunakan 3 simbol hashtag. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Nah, jadi ini contoh field untuk menyimpan waktu, ya. Kita bisa menggunakan date, time, atau date time. Ya. Berikutnya, jika kita ingin memasukkan data yang berbentuk pilihan, misalkan pada data tentang jenis kelamin, ya, kita bisa menggunakan field option. Kita klik option, ya, kita masukkan di sini jenis kelamin pasien, ya. Field name-nya katakanlah kita menggunakan gender, ya. Lalu di situ ada number of choices. Ini tergantung dengan berapa jumlah pilihan yang kita sediakan. Jika ada 3 pilihan atau lebih, kita cukup mengklik pada tanda segitiga kecil ini, ya. Maka option definition di sini juga akan bertambah sesuai dengan angka yang kita masukkan di sini. Untuk jenis kelamin cukup kita menggunakan 2 pilihan, ya. Lalu untuk option definition-nya kita masukkan yang pertama adalah laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Nah, ini tampilan ketika kita menggunakan field option.
Untuk variabel yang berbentuk pilihan, selain kita menggunakan option, kita juga bisa menggunakan fungsi field yang lain, yaitu legal values. Sebagai contoh, misalkan kita akan memasukkan data tentang tingkat pendidikan dari pasien, kita bisa memilih atau kita bisa menggunakan legal values. Kita klik 2 kali pada legal values, kita masukkan tingkat pendidikan, field name-nya juga bisa kita sederhanakan, misalkan TK pendidikan. Untuk memasukkan data pilihannya, kita bisa klik pada kotak di sini, ya. Lalu kita klik create new, ya. Kita masukkan pilihannya di sini, ya. Misalkan SD, enter. Kemudian SMP, enter. SMA, enter. Lalu perguruan tinggi, enter. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita klik OK kembali. Ya, ini contohnya jika kita menggunakan legal value. Ya, jadi kalau kita menggunakan legal value, kita bisa lihat pilihannya, urutannya mulai dari perguruan tinggi, SD, SMA, dan SMP. Secara default, EpiInfo akan mengurutkan pilihan ini berdasarkan abjad. Jadi P dulu kemudian diikuti dengan S. Untuk merubah agar urutan pilihannya ini sesuai dengan yang kita inputkan, kita bisa klik ya pada tingkat pendidikan, kita coba edit, klik kanan, lalu kita pilih properties. Ya, kita masuk lagi pada kotak ini, kita klik ya. Nah, lalu kita beri tanda centang pada do not sort. Ya, jadi jangan diurutkan berdasarkan abjad, tapi kita urutkan berdasarkan data yang kita inputkan dalam EpiInfo. Kalau sudah, kita klik OK, dan kita klik OK lagi. Maka urutannya akan berubah sesuai dengan urutan data yang kita inputkan. Nah, pada option dan pada legal value ini kita gunakan untuk variabel atau field yang pilihannya sifatnya adalah mutually eksklusif. Jadi walaupun ada beberapa pilihan yang disediakan, maka yang bisa dipilih hanya satu. Misalkan pada tingkat pendidikan ini hanya bisa dipilih SD saja, atau SMP saja, atau SMA, atau perguruan tinggi. Untuk jenis pilihan yang di mana responden atau pasien dimungkinkan untuk diulang. Untuk jenis pilihan di mana dapat dipilih lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan jenis field checkbox. Misalkan untuk gejala sakit pasien, ya, di mana ada beberapa kemungkinan dari gejala sakit pasien, misalkan kita sediakan pilihan panas, batuk, pilek, dan seterusnya, ya. Dan kemungkinannya adalah bisa dipilih satu atau dua dan semua atau semua, maka kita bisa menggunakan checkbox. Caranya, kita bisa ketikkan dulu label title-nya, yaitu gejala sakit pasien. Ya. Kita klik label title, lalu kita ketikkan gejala sakit pasien. Field name-nya, ya, karena ini merupakan title,
Bisa kita masukkan saja title 03, lalu kita klik OK. Sebagai keterangan di sini, ya. Kemudian untuk jenis gejalanya, kita menggunakan checkbox. Kita klik checkbox, kemudian kita masukkan gejala yang pertama, misalkan panas. Field name-nya kita samakan, panas, lalu kita klik OK. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama, misalkan untuk gejala batuk, ya, kita klik checkbox, kita masukkan batuk. Ya, lalu untuk gejala berikutnya, misalkan pilek, ya. Field name-nya pilek, ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Ya, begitu seterusnya sampai semua gejala yang kita masukkan, kita inputkan di dalam EpiInfo menggunakan fasilitas checkbox. Nah, tampilan pada EpiInfo untuk membuat instrumen, ya, hanya sebatas ini, ya. Tetapi jika kita membutuhkan atau bekerja dengan field atau variabel yang sangat banyak, EpiInfo menyediakan fasilitas berupa halaman. Ya, kita bisa lihat di sini strukturnya, mulai dari project-nya, instrumen data puskesmas, kemudian view-nya, register pasien, kemudian page 1, ini halaman 1, page 1. Kalau seandainya kita bekerja dengan variabel yang banyak, kita bisa letakkan pada halaman berikutnya, page 2. Ya, caranya kita klik pada register pasien, kemudian klik kanan, ya, kita pilih add page. Ya. Kemudian untuk page name-nya, misalkan page 2, ya, kalau sudah kita klik OK, maka akan terbuka page 2. Pada page 2 ini kita bisa memasukkan variabel-variabel yang lain. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memasukkan data tentang status gizi pasien pada page 2 ini, ya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu label title. Kita klik label title. Kita masukkan form status gizi pasien. Ya, field name-nya misalkan title 003. Ya, karena tadi title 003 sudah digunakan, maka field name ini akan berwarna merah. Ini menandakan bahwa title 003, field name title 003 tidak bisa dipakai. Kita harus menggunakan field name yang lain, misalkan title 004. Ya. Font-nya bisa kita rubah, bisa kita sesuaikan. Arial, kemudian bold 16, ya, kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Ya. Ya, pada halaman kedua ini, untuk form status gizi pasien, sebagai contoh, kita akan memasukkan data tentang BMI atau Body Mass Index. Dan untuk menghitung BMI, kita membutuhkan beberapa field atau beberapa data.
yaitu tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk membuatnya disesuaikan dengan bentuk dari atau data yang dimasukkan di dalam tinggi badan dan berat badan itu, yaitu berbentuk number atau angka. Maka kita bisa menggunakan field number. Yang pertama, misalkan kita akan membuat field tentang tinggi badan, kita bisa klik number, kita masukkan tinggi badan, field name-nya kita bisa rubah TB, pattern-nya ya kita sesuaikan dengan satuan yang digunakan. Karena pada BMI untuk satuan tinggi badan yang digunakan adalah meter, maka ada bentuk desimal di sana. Kita bisa ketikkan atau kita inputkan ya. Seperti ini ya, karena tinggi badan dalam bentuk meter. Kalau sudah, kita klik OK. Field berikutnya adalah tentang berat badan. Karena juga berbentuk angka, ya maka kita bisa memilih number. Kita masukkan berat badan, ya, field name-nya BB, pattern-nya disesuaikan dengan satuannya. Karena berat badan untuk menghitung BMI menggunakan gram, maka kita membutuhkan 3 digit. Ya, kalau sudah, kita klik OK. Ya. Kemudian variabel tentang BMI-nya, ya, kita memilih number lagi, kita masukkan BMI, field name BMI, pattern-nya 2 digit. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Untuk menjelaskan satuan yang digunakan pada saat input data tinggi badan dan berat badan, kita bisa tambahkan keterangan. Misalkan berat tinggi badan ini untuk menjelaskan bahwa satuan yang digunakan adalah meter, maka kita bisa menggunakan label title. Ya, kita inputkan di sini meter, ya. Field name, misalkan title 003, warnanya berubah merah, berarti title ini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan pada variabel atau field yang lain. Kita bisa menggunakan field name yang lain, misalkan title 005. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di sini untuk menjelaskan bahwa data yang kita inputkan pada tinggi badan ini menggunakan satuan meter. Kemudian untuk berat badan, ya, kita bisa tambahkan keterangan juga. Karena satuannya menggunakan kilogram, kita bisa masukkan kilogram. Kemudian untuk field name-nya katakanlah menggunakan title 006. Lalu kita klik OK. Kita letakkan di belakang input data ini. Nah, jika kita masih membutuhkan variabel yang lebih banyak,
kita bisa meletakkan pada halaman berikutnya. Nah, untuk mengedit halaman ini, ya, untuk memberikan nama pada halaman, bisa kita lakukan dengan cara kita klik pada halaman yang akan kita beri nama, lalu kita klik kanan, kita pilih rename page. Misalkan pada page 1 ini kita rubah menjadi form data pasien. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang page 2, ya, kita klik page 2, kemudian klik kanan, kita pilih rename page, kemudian kita masukkan form data status gizi. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk menambahkan view yang baru, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa di dalam satu project instrumen data puskesmas, kita bisa membuat beberapa form atau beberapa view atau beberapa kuesioner. Untuk membuat form atau view baru, bisa kita lakukan dengan cara kita pilih pada instrumen data puskesmas, kemudian kita klik kanan, lalu add form. Misalkan pada form yang baru ini, kita akan membuat form untuk survei tentang kepuasan pasien. Kita bisa masukkan di sini form name-nya. Survei kepuasan pasien. Disarankan untuk tidak menggunakan spasi di dalam memberikan nama form. Disarankan untuk tidak menggunakan spasi pada saat memberikan nama form. Kemudian kita klik OK. Maka EpiInfo akan menambahkan form baru di sini, survei kepuasan pasien, yang masih berada di dalam struktur data file tentang instrumen data puskesmas. Misalkan di sini kita akan membuat form tentang survei kepuasan pasien, ya, caranya kurang lebih sama. Kita awali dengan pembuatan label title untuk membuat judulnya. Misalkan di sini kita masukkan survei kepuasan pasien. Field name, ya, kita bisa menggunakan title, ya, font, dan menggunakan Arial, font style-nya bold, kemudian size-nya 16, lalu kita klik OK. Ya. Demikian seterusnya, untuk penambahan field dapat dilakukan, kemudian jenis field-nya bisa disesuaikan dengan data yang harus diinputkan pada field tersebut. EpiInfo sudah menyediakan beberapa pilihan yang bisa digunakan di dalam pembuatan field. Pemirsa, video tutorial tentang pembuatan instrumen menggunakan fasilitas Create Forms pada EpiInfo 7. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.